Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita di hari ini di tanggal 8 atau di tanggal 9 Dzulhijjah 1444 Hijriah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan materi kita adalah sekarang masih di ilmu ma'ani, ya, masih di ilmu ma'ani, lalu jenis kalam yang kedua. Jenis kalam yang kedua yaitu kalam apa? Insya'i, ya. Ada namanya kalam insya'i. Baik, ini kategorinya ilmu ma'ani, ya. Yang pertama ilmu bayan, sekarang ilmu ma'ani. Baik, ilmu ma'ani sudah dijelaskan, diulang sedikit, ada berarti makna, arti atau maksud, ya. Makna, arti atau maksud. Ya, sebagai suatu ilmu, ilmu ma'ani itu adalah untuk mengetahui tentang lafadz bahasa Arab yang sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara. Kemarin sudah ya, lawan bicara ada 3, ada yang belum tahu apa-apa, cenderung langsung akan menerima, yang kedua yang ragu, dan yang ketiga yang menolak. Kalau untuk yang belum tahu apa-apa tidak perlu pakai taukid, kalau yang ragu perlu taukid 1, dan yang menolak perlu 2 atau lebih dari 1 taukid, ya. Sekarang kita ada kalam khobari, ya, kalimat berita. Ketika kalimat berita itu kalimat yang mungkin benar atau bohong. Benar atau bohong, ya, sudah kita bahas. Dikatakan benar jika sesuai realita, dikatakan benar jika sesuai realita, dikatakan salah jika tidak sesuai realita, ya. Jika salah itu jika tidak sesuai realita. Itu kalimat yang pertama, dan yang kemarin itu adalah kalam khobari, ya, kalam khobari. Karena sifatnya informasi, ya. Baik informasinya yang datar atau yang ada taukidnya, ya, baik yang datar maupun yang ada taukidnya. Nah, sekarang ada yang namanya kalam insya'i. Kalam insya'i itu adalah, biar gampang, non kalimat berita, ya, yang bukan kalimat berita. Bisa dipahami, ya, bukan kalimat berita. Nah, apa bukan kalimat berita itu? Ya, selain kalimat berita, ada mulai nanti kalimat perintah, ada larangan, ada pertanyaan, ada panggilan, ada angan-angan. Setidaknya ada 5 nanti, ya. Nah, baik, kalimat non kalimat berita itu suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau bohong, ya, karena kalimat non berita tidak bisa disebut benar atau bohong, tetapi apa? Simak ucapannya, lalu lakukan aksi atau tindakannya nyata. Lakukan aksi atau tindakan nyata. Ini bedanya, ya. Kalam khobari, kalam berita, hanya 2 kemungkinan, benar atau salah. Kemudian kalam insya'i bukan masalah benar atau salah, tetapi simak, lalu apa? Lalu lakukan sesuai dengan instruksi tersebut. Itu secara umumnya. Baik. Nah, kalam insya'i itu kebalikan dari kalam khobari. Apa? Kebalikan dari kalam khobari. Kalau kalam khobari kalimat berita, kalau kalam insya'i suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau bohong. Suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau bohong, ya. Tetapi yang mesti dilakukan adalah menyimak ucapannya. Menyimak ucapannya, ya, menyimak ucapannya. Nah, menyimak ucapannya. Nah, lalu nanti kalam insya'i ini disebut juga ada kalam insya'i tolabi. Kalam insya'i tolabi, ya. Ini sudah ada lagi istilah kalam insya'i tolabi. Kalau tolabi itu kan tuntutan, ya, perintah. Kalam insya'i tolabi, ya. Bisa diterima ini bahwa ada namanya insya'i, biar gampang kebalikan dari khobari. Kalau khobari itu kalimat berita, kalau insya'i non kalimat berita aja biar gampang.
bukan kalimat berita. Karena bukan kalimat berita, nanti ada macam-macamnya. Simak ucapannya ya, lalu lakukan sesuai dengan yang Perintah. diucapkan, yang diperintahkan. Baik, itu secara umumnya. Nah, kalam insya'i tolabi. Sekarang kita ke tolabi ya. Adalah suatu kalam atau kalimat ya yang menghendaki adanya suatu tuntutan perintah sesuai dengan namanya tolabi, tuntutan perintah yang belum terwujud ketika kalam itu diucapkan, ketika kalam atau kalimat itu diucapkan Ucapkan. ya. Jadi suatu kalimat yang menghendaki adanya suatu tuntutan atau perintah yang belum terwujud ya, belum terwujud ketika kalam itu diucapkan ya. Jadi ternyata ketika kalam insya'i tolabi tidak bisa dianggap benar atau salah, tetapi itu adalah perintah tuntutan ya, yang belum terwujud ketika Tuntutan apa tuntunan, kalimat Ustaz? itu diucapkan ya. Tuntutan apa tuntunan, Ustaz? Oh, ini tuntutan, maaf. Oh, syukran. Tuntutan ini. Tuntutan atau perintah? Ya, terima kasih Pak Tugiono. Ini tuntutan. Salah ketik. Tuntutan atau perintah ya. Beda ya. Huruf N sama T sudah beda arti. Enggak, Beda beda. juga. Gara-gara salah nulis beda arti. Maksudnya ini tuntutan ya. Atau perintah. Baik. Nah, ternyata maaf ini kalam insya'i tolabi ini ada yang namanya amar. Amar. Ada yang namanya amar. Amar itu apa? Perintah. Ya. Ada yang namanya amar atau perintah. Di sini nggak pakai fiil, maaf ya. Ini bukan fiil amar, tapi amar, perintah. Ya. Jadi ada yang namanya kalimat, maksudnya amar. Ya. Amar itu perintah. Nah, perintah itu adalah tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan yang datang dari yang lebih tinggi, kepada yang lebih rendah kedudukannya. Yang datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Itu amar. Itu amar. Ya. Jadi tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan yang datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Ya, amar. Sama nggak sama fiil amr? Itu beda. Kalau ini amr, amr saja. Kalau fiil amr nanti ada lagi ya. Ini baru amr, amar perintah ya. Baik. Ternyata kalam insya'i tolabi amar itu ada subnya lagi. Perintah itu ada subnya. Pertama adalah fiil amr. Nah, jadi fiil amr, kalimat perintah itu bagian dari kalam amr gitu. Kalam insya'i tolabi amr. Bisa dipahami? Jadi maksudnya ada kalam insya'i tolabi, ya, kalam insya'i tolabi, yang itu adalah amar, perintah. Nah, subnya sekarang fiil amar. Oh, jadi fiil amar itu salah satu bentuk dari kalam amar gitu. Kalimat yang bernuansa perintah, itu salah satunya fiil amar. Fiil amar. Ya. Dan itu fiil amar pasti kalam insya'i, ya, tolabi. Ya. Fiil amar itu berarti kalam insya'i tolabi. Ya. Bisa dipahami ini strukturnya? Kalam insya'i itu ada amar, ya, ada amar. Amar ini salah satu bentuknya adalah fiil amar. Unik ya ini. Agak unik, nggak Kalam apa-apa ya, nggak insya'i apa-apa. tolabi amar fi'il amar. Nah, gitu. Jadi kalau ininya cabang ilmu bayan ma'aninya adalah kalam insya'i, insya'i tolabi. Insya'i Amar, tolabi jenisnya adalah amar, amar, perintah. Jenis jenis amar amar, fi'il yaitu amar. fiil amar gitu. Lumayan ini ya. Baik. Sampai sini bisa mudah-mudahan masih bisa diikuti ya. Nah, contoh fiil amar. Fiil amar kan sudah kita pelajari ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Di sini ada kata ikro, Fi'il amr. fiil amr. Yes. Kenapa fiil amr? Memang bentuknya fiil amr. Fi'il amr. Diawali hamzah, ujungnya sukun. I'rabnya jazm atau majzum. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Ikro itu adalah fiil amr, jazm, ya. Bacalah artinya. Kemudian sampai sini aja dulu ya ikro. Ikro ini adalah fiil amr, jenis fiil amr kalimat perintah, dan itu adalah bagian dari kalam amar gitu. Bagian dari kalimat yang menunjukkan perintah amar. Dan itu adalah bagian dari kalam insya'i. Insya'i tolabi. Ya, insya'i tolabi. Insya'i tolabi itu nanti macam-macam, ada apa? Ada amar, ada nahyu, ada istifham. Nah, ini amar itu salah satu dari kalam insya'i tolabi. Ya. Tolabi. Amar itu ternyata macam-macam juga nanti. Salah satunya adalah fi'il Fi'il amr. amar. Kalimat perintah. Bunyinya adalah ikro, bacalah. Baca ikro apa? Bacalah apa? Bismi, dengan nama. Ini jar majrur. Robbika, Tuhanmu. Ya, nama Tuhanmu. Tuhanmu itu bagaimana? Alladzi, isim mausul. Khalaqa, fi'il madhi, yang menciptakan. Ya. Jadi bacalah dengan nama Robmu yang telah menciptakan. Ini ada ikro, bacalah. Ya. Karena ini ikro, kalimat perintah, fi'il amr, ini tidak mungkin benar atau salah. Karena bukan kalimat berita. Ya. Kalau kalimat berita itu mungkin benar, mungkin salah. Itu kalimat berita, kalam khobari. Sekarang ini kalam insya'i, insya'i tolabi. Bukan masalah benar atau salah, tapi apa? Kalau ada kalimat perintah ini. Ketika ini adalah kalam insya'i, tolabi, amr, dan jelas ini fi'il amarnya hakiki, ya. Ini beneran fi'il amarnya hakiki, bukan majaz, ya. Hakiki, beneran, amr bukan majaz. Maka yang harus kita lakukan adalah simak kalimatnya. Apa? Simak kalimatnya. Simak ayatnya, lalu ambil tindakan. Lalu ambil tindakan apa? Membaca. Bisa dipahami? Saya ulang. Kalimat ini, ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, fi'il amr. Fi'il amr adalah bagian amar atau perintah. Itu adalah bagian dari kalam insya'i. Terhadap kalam insya'i ini, fi'il amr ini, bukan masalah benar atau salah, bukan konteksnya benar atau salah, tetapi apa? Simak. Lalu ambil tindakan. Bisa dipahami sampai sini? Ya, Jadi ternyata bentuk kalimat itu berpengaruh terhadap implikasi perbuatan. Kayak lagi, bentuk kalimat itu, apakah itu kalimat berita, mau madi atau mudhari, dengan fi'il amr, contoh ini, fi'il amr, itu beda implikasinya. Kalau kalimat berita, alhamdulillahirabbil alamin, contoh, itu mungkin benar atau salah. Tetapi ketika ikro, bukan masalah benar atau salah. Kalau kalimat perintah, fi'il amr, tetapi apa? Simak. Lalu ambil tindakan. Nah, lakukan. Apa lakukannya? Ya baca sesuai isi kalimatnya. Gitu. Ya. Nah, yang penting bacanya apa yang harus dibaca? Ada objeknya di sini. Coba kita amati. Ada yang mansub? Ada yang mansub? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada isi mansub, tidak ada objek kalimat. Bisa dipahami? Ya. Kalau tidak ada objek kalimat, berarti yang harus dibaca meliputi apapun yang bisa dibaca. Baik itu Al-Quran, Al-Hadis, ilmu pengetahuan, apapun yang bisa dibaca. Yang penting ketika kita membaca itu, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Siapa Rabbmu? Allah. Dengan nama Allah. Gitu. Makanya Bismillah. Agar apa? Agar kita menyandarkan kepada Allah, agar pembaca itu bernilai ibadah. Jadi ini objeknya tidak ada. Padahal kalau perintah membaca, logika kita pasti apa? Nanyanya. Ada objeknya. Apa yang harus dibaca? Baca.
baca apa gitu. Iya. Di sini objeknya tidak ada. Oh, itu artinya meliputi bacaan Al-Quran, Al-Hadis, atau buku-buku yang lain yang ada manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya baca tulisan, tetapi alam semesta ini, ayat-ayat kaunia harus dibaca. Sapi harus dibaca. Sekarang mau Idul Adha. Sapi yang baik itu gimana, yang memenuhi syarat itu gimana, yang ada penyakitnya itu gimana. Itu harus dibaca. Ya. Nah, jadi baca ini adalah meliputi bacaan tulisan atau non-tulisan. Tulisan juga, bisa juga ayat Al-Quran, ayat suci, atau bukan Al-Quran. Pokoknya kita baca. Jadi mestinya orang muslim itu harus pintar-pintar ya. Banyak pengetahuannya. Karena disuruh Suruh membaca. membaca. Bisa dipahami ini? Mohon maaf. Jadi ketika ada kalimat perintah, fi'il amr, yang itu adalah amar, itu adalah insya'i, talabi, maka kita reaksinya adalah simak, lalu lakukan. Ya. Bisa dipahami? Insyaallah. Mudah ya. Nah, ketika kita belajar balaghah, ketika menemukan fi'il amr, itu nuansanya jadi lain. Bukan sekedar amr, bukan. Tapi apa? Amr itu tadi tuntutan melakukan suatu perbuatan yang datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Berarti kita ini disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Jangan lagi mikir apa benar apa salah. Udah bukan ke sana lagi pilihannya. Tapi apa? Simak lalu lakukan. Tindakan. Bisa dipahami? Ya, Nah, Insyaallah. mudah-mudahan dengan cabang ilmu balaghah yang ini itu menambah sudut pandang lain ya, alat analisa lain. Ketika ada fi'il amr dalam Al-Qur'an dan itu amarnya benar, hakiki ya. Amarnya hakiki bukan amar yang lain, bukan amar bermakna lain. Ini betul-betul amarnya hakiki. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tas di buku tuh saya lihat ada itu nggak ada itu kayak juzil kitab itu nggak ada. Jadi Oh, itu Islam juga ya, itu contoh di buku Khudil Kitab itu ada fi'il amr, khud, ambillah. oh khuti ya. Khud itu asalnya khud kalau di buku. Khud al-kitab, Oh. ambillah kitab. Itu amr. Oke. Khudil kitab biquwatin. Ambillah kitab dengan kuat. Nah, khud itu ambil. Nah, jadi Pak Nugroho untuk amarnya bisa amar sulasi mujarod, bisa sulasi mazid, bisa ada huruf ilat amarnya. Ya, bisa amarnya ada huruf ilat. Bisa dipahami sampai sini? Paham ya, baik. Insyaallah. Sekarang kita coba kalau ini. Nah, contoh lagi. Langsung saja ayat ketiganya ya. Karena ayat keduanya kan khalaqal insana min alaq. Itu kalimat berita. Kalau ayat, coba kita buka mushaf masing-masing. Dari surat Al-Alaq ini, ayat keduanya, setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa bunyinya? Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq itu khobari atau insya'i? Khabari. Khobari. Kholak. Kan hal itu informasi. Ya. Coba kita buka ya. Telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Ya. Khalaqo dia telah menciptakan al insana manusia min alaq dari subban darah. Itu perintah atau informatif? Informasi. Informatif atau informasi. Kalau informasi khobari. Khobari. Ya, kemungkinannya benar atau salah. Karena ini Al-Quran dari Allah pasti benarnya. Gitu. Ya, jadi ayat 1 dengan ayat 2 beda. Ayat 1 mah adalah insya'i tolabi. Ayat keduanya khalaqal insana min alaq itu khobari. Hebat nggak ini dari sisi balaghah? Baru. Ya, variasi ya, sangat variatif gitu ya. Baru dari sini aja kita sudah bisa melihat ayat 1 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah insya'i khalaqal insana min alaq khobari, berita. Sekarang langsung ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu al-akram, maha mulia. Ya, ini ada Iqra nih. Iqra itu kan fi'il amr. Ya. Fi'il amr itu masuknya adalah amr insya'i. Kalau insya'i bukan masalah benar atau salah, tapi apa? Simak. Lalu lakukan. Nah, Bayangkan yang pertama tadi Ustaz.
Yang ayat kedua Ustadz. Ayat kedua itu khalaqal insana min alaq. insana min alaq. Itu tidak dimasukkan di sini Pak Tugiono karena bukan insya'i, Syai. Hmm. Khobari. tapi khobari. Ya itu ditayangkan Ustadz biar belum di. Oh, ini ternyata nggak ada tayangannya karena ini lagi apa? Oke. Insya. Lagi insya'i. Mungkin nanti setelah ini bisa kita dalam Word ya. Kalau dalam Word bisa. Jadi sementara kholaqonya ditunda karena dia kan kalimat berita. Kholaqol insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu sifatnya informatif, informasi. Sehingga kalau informasi khobari, bukan Khobari. insya'i. Oke. Nanti kita lihat ininya, mudah-mudahan kalau pakai Word ya, setelah ini mudah-mudahan. Kita lanjut ayat 3 langsung ternyata ikro lagi. Ketika ikro lagi, ini adalah amr, fi'il amr. Kalau fi'il amr ini hakiki, beneran, berarti ini adalah amar, perintah. Berarti itu adalah kalam insya'i. Kalau kalam insya'i, itu bukan benar atau salah, bukan masalah benar atau salah. Tetapi apa? Simak, lalu Simak, ambil dan tindakan, membaca. sami'na ata'na ya Ustaz. Sami'na wa ata'na. Makanya ketika kita belajar, termasuk sekarang kita belajar dalam konteksnya membaca, itu kita sedang melaksanakan perintah Allah, ikro, dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga ini menjadi nilai ibadah yang makbul, mabrur, diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal Ya. alamin. Kerasa sekarang nuansa perbedaan khobari dan insya'i? Iya Ya Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Dan ini di surat pertama yang diturunkan itu Al-Alaq itu 3 ayat ini aja sudah apa? Sudah variasi ya. Insya'i Ya. ayat pertamanya, ayat keduanya khobari, ayat Baru. ketiganya insya'i lagi. Subhanallah, keren ternyata, masya Allah. Ya. Bisa dipahami ini sampai sini? Insya Allah. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah, berarti di sini kuncinya kita mengetahui bentuk fi'il amr. Kuncinya adalah kita harus mengetahui bentuk-bentuk fi'il amr Amr. ya. Baik amr yang sulasi mujarad, sulasi mazid, baik yang ada huruf ilatnya ataupun yang huruf sehat semua ya. Nah, itu berarti pelajarannya ilmu sorof, tasrif, fi'il amr ya. Baik fi'il amrnya kepada satu lawan bicara tunggal, pada 2 orang lawan bicara atau kepada banyak, baik laki atau perempuan. Di situ kuncinya ya, ilmu sorofnya sangat penting kita kuasai karena untuk menentukan apakah itu fi'il amr atau bukan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sengaja contohnya yang mudah ini karena apa? Ini kan sering dibaca ya. Iya Ustaz. Kalau di buku memang itu contohnya kelihatannya bisa jadi bukan dari Al-Qur'an. Khudil kitaba biquwwatin ya. Tapi kalau ini langsung ke ayat Al-Qur'an ya, biar lebih kelihatan Iya. gitu. Biar lebih kerasa bahwa ini apa? Insya'i ya. Ini insya'i. Baik, kita coba. Nah, Ustaz, ya. bentar. Bu Kalau Jusma, fi'il silakan. amr yang lain Ustaz, seperti aqimus shalah Ustaz. Sama. Pokoknya amr aja. Sama. Ya, amr yang memang asli hakiki. Baik. Ya. Sekarang kita cari ya. Kita cari sekarang ini nih. Nah, ini ya. Sekarang slide-nya di sini. Mudah-mudahan ini bisa apa? Nah, sekarang di sini. Berarti sedikit diurai. Nah, ini kan tadi ikro ya. Ikro, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ikro ini jelas fi'il amr ya, bacalah. Ini asalnya maknanya kepada seorang laki-laki ya, tetapi kalau tidak diikuti perempuan itu meliputi laki-laki dan perempuan ya. Jadi yang perempuan juga tetap ini ya, karena ini berarti umum ya. Yang harus dibaca tadi tidak ada objeknya ya, nggak ada objeknya, berarti meliputi seluruh yang bisa dibaca, mau Al-Qur'an, hadis ataupun buku-buku yang lain yang bermanfaat ya. Termasuk juga ayat-ayat kaunia, alam Kaunia. semesta ya. Alam Ya. semesta juga harus dibaca. Baca. Nah, ini. Jadi objeknya tidak ada, hadful maf'ul disebutnya, penghilangan objek meliputi seluruh yang bersifat umum, baik yang berupa tulisan atau bukan. Tulisan bisa berupa Al-Qur'an atau ilmu pengetahuan yang lain. Bukan tulisan,
alam semesta, bulan, matahari dan lain sebagainya, sapi dan lain sebagainya, kambing, ya itu harus dianalisa ya. Baik, dibaca. Nah, sekarang ini lewat dulu. Saya coba sekarang ini ayat keduanya ya, Pak Tugiono yang tadi ditanyakan ya. Baik. Ya. Eh, Khalaqah. ayat berapa ini? Ayat surat 96. surat 96 ya. Nah, surat 96 ayat 2-nya. Coba kita lihat sambil kita praktek kalam apa? Nah, di sini. Khabari. Khobari ya. Coba kita lihat ini. Khalaqal insana min Min Alaq. 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 Ah, oh ini sudah ada ternyata. Baik. Khalaqal insana min alaq. Hah? Nah, Gitu, ayat gitu. 2, ayat 2, khalaqal insana min alaq. Khalaqa, dia telah menciptakan al insana manusia min alaq dari segumpal darah. Tumpah darah. Ayat kedua ini khalaqa fi'il apa? Khalaqa. Film Madi. 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 Madi aktif. Kalau madi khobari atau insya'i? Khabari. Nah, Khobari. ini adalah Khobari. kalam khobari ya. Ya. Kalam khobari sama dengan kalimat berita gitu ya. Kalimat berita. Berita. Kalau kalimat berita kemungkinannya benar atau salah Salah. ya. Ini benar atau salah? Khalaqal insana min Benar. Benar sekarang Allah yang mengatakan. Para sahabat waktu itu bisa jadi belum paham apa itu alaq karena belum ada ilmu embriologi ya. Bisa jadi apa alaq? Ya, alaq kan segumpal darah. Nah, tapi hari ini sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan bahwa memang Diteliti. segumpal darah yang menempel di rahim ya, di dinding. Baik. Jadi ikro ini ayat pertama adalah kalam insya'i ya, sedangkan khalaqal insana min alaq kalam Khabari. khobari. Kelihatan perbedaannya? Iya, iya. Iya. Alhamdulillah. Jadi tanpa disadari dua kalimat, Soalnya dua Amr ayat. dan Madi itu ya Ustaz ya. Nah, Awalnya kalau ikro amr, kalau khalaqo madi. Madi. Ya. Kalau madi ini adalah khobari. Khabari. Sama kulit modori juga kan Ustaz? Mudori juga kalau tanpa ada yang lain, tanpa ada faktor-faktor yang lain itu mudori juga adalah khobari. Jadi ternyata sampai sini ini dua ayat adalah dua variasi. Ikronya adalah insya'i, khalaqonya khobari. Subhanallah, tanpa disadari ya. Iya. Jadi memang Allah itu maha pintar. Kalimat aja sampai sebegini variatifnya gitu ya. Dan itu kalau dihitung seimbang itu Ustaz nanti. Ya, Banyak kalau sama dengan setan dan ya malaikat itu kan sama itu. ada yang menghitung ya, itu bisa sama. Bahkan ada banyak yang menghitung ya kata-kata misalnya langit, bumi dan sebagainya itu bisa sampai akurat gitu ya. Bisa sama ya. Jadi itu mustahil buatan Nabi Muhammad. Hari ini kan ada yang berpendapat Al-Quran buatan Nabi Muhammad ya. Iya. Nah, makanya bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang disampaikan melalui malak Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah firman Allah. Kalau firman Allah sudah pasti Benar. mukjizatnya benar ya. Kalau kalimat berita sudah pasti benar. Tapi kalau kalam insya'i bukan masalah benar atau salah yang ayat 1, tapi simak lalu lakukan. Ya. Masya Allah ya, seperti ini ternyata dalam sisi balaghah ya. Nah, untuk ayat kedua ini perlu embriologi. Dia menciptakan manusia dari alaq. Apa itu alaq? Itu perlu ilmu embriologi. Nyambung nggak dengan tadi tuntutan membaca apapun, termasuk ilmu pengetahuan? Nyambung? Iya. Nyambung karena begitu tadi ayat pertama bacalah tanpa disebut objeknya, ya. Bacalah tanpa. Nah, tiba-tiba ayat 2 dikasih tantangan, harus mikir, harus tafakur kan? Apa alaq itu? Itu perlu kuliah di Fakultas Kedokteran. Artinya umat Islam itu harusnya pintar ya. Kalau Nabi Muhammad di kuliah di mana dia ya Ustaz? Nah, kalau Nabi Muhammad tidak kuliah, jadi bisa jadi belum sampai ke masalah visualisasi embriologinya para sahabat ya. Kalau Nabi Muhammad pasti dibimbing oleh wahyu. Artinya ya bisa jadi beliau sudah tergambarkan, tapi sahabat bisa jadi belum. Tetapi mereka tingkat keimanannya tinggi, yakin aja.
Yakin. Yakin. Sama. Apa itu alaq? Kan segumpal darah kan belum ada embriologinya kan waktu itu. Ya. Nah kalau kita hari ini, oh ya ada visualnya kan, video-video tentang proses apa Semakin embriologi yakin dan ya Ustaz ya. ya semakin menambah keyakinan. Kalau para sahabat dulu tanpa ada bukti itu, ya Yakin. yakin. Levelnya beda, ya levelnya beda. Baik, nah setelah dua ayat ini variasi, ayat pertama adalah insya'i, ayat kedua khobari, Khabari. ayat ketiga tadi langsung lagi ikro. Syai. Tuh. Tunggu Ustaz, balik dulu. Boleh, Terus boleh. Yang ini ya. Nah, ya yang tadi yang nah ini. Jadi sampai sini aja, alhamdulillah kita sudah langsung tervisualisasikan khobari dan insya'i atau insya'i dan khobari. Ya. Kalau di buku contohnya memang khudil kita bikuwah itu beda ya. Ya ini mah mending langsung ke Al-Quran aja. Insya Allah ini fi'il amarnya betul fi'il amar dan ini makna perintah ya. Karena nggak ada korina, nggak ada indikator yang memalingkan makna. Jadi ini asli ya. Ini hakiki, bukan majaz ya. Setelah dua ayat ini, berarti kan lawan bicara itu harus menyimak ya ini benar atau salah nih yang ayat 2. Untuk membuktikan benar atau salah ya perlu digali kan ya dengan ilmu pengetahuan dan ternyata benar bahwa manusia dari segumpal darah. Tambah lagi ayat ketiga, boleh dilanjut ya. Nah, Iqra wa rabbukal akram. Nah, 5 perintah lagi. perintah lagi. Iqra fi'il amr ya, itu fi'il amr hakiki beneran fi'il amr. Berarti ini adalah amar kategorinya dan ini insya'i itu lebih ya. Iqra bacalah. Nah, ini ada wawu ini. Kalau wawu itu dan itu kalimat lain sebetulnya. Bacalah tanda seru langsung. Nah, warobuka dan Tuhanmu tuh makanya robu ya, bukan roba, bukan robi. Iya. Berarti apa ini robu di sini? Ada. Idopat, tapi idopatnya apa? Berarti awal kalimat ini. Ya, Mubtada Mubtada. ya. Mubtada. Mubtada al-akramunya apa? Bisa jadi khobar ini. Dan Tuhanmu adalah yang maha pemurah gitu. Ini sudah dua kalimat ini. Jadi ikronya itu adalah apa? Masya Allah. Coba tanpa kita sadari ini ya. Ikro itu kalimat perintah, bacalah. Itu satu kalimat tuh. Bacalah, tanda seru. Warobukal. Nah, wow itu kan biasanya menyambungkan dua sejenis. Dua hal yang sejenis. Atop kan? Ini antara ikro sama robuka sejenis nggak? Tidak. Tidak. Berarti wow atap, ini bukan wow atop dalam arti menyambungkan dua sejenis. Tapi robukanya adalah kalimat baru. Iya. Wow awal baca. Jadi wow awal kalimat. Wow awal. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ya tuh. Ya kan jadi begini tuh. Bacalah tanda seru ya sebagai satu kalimat. Warobukal akram dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Akram. Berarti berapa kalimat ini? Dua. Masya Allah. Bacalah itu kalam apa tadi? Bacalah ikro apa? Kalam apa? Kalam insya'i. Kalam Talabi amar. insya'i. Talabi. Kalau warobukal akram apa ini? Khobari. Masya Allah. Tanpa disadari, ini dua kalimat. Yang satu ikro perintah, itu jelas insya'i, talabi. Warobukal akram. Kan ini ada wawu. Iya. Wawu itu fungsinya banyak. Ada wawu atop, itu yang kita kenal. Ada wawu awal kalimat. Awal statement. Ya. Jadi ini warobukal akram, ini kalimat baru. Ya. Dan kalimat barunya juga. Ya. Ada wawu ma'iyah juga. Bisa wawu ma'iyah. Bisa wawu ma'iyah. Ya, bisa wawu ma'iyah. Kalau wawu ma'iyah biasanya harus mansub berarti. Iya. Kalau wawu ma'iyah harus mansub. Ini kan marfu. Itu indikatornya. Wawu ma'iyah yes bisa, tapi kalau wawu ma'iyah harus mansub. Setelah wawu ma'iyah. Mansubnya nonnya kan Ustaz. Mansubnya si isimnya itu harus mansub setelah wawu ma'iyah. Harus robaka. Ini kan robuka. Berarti ini awal kalimat baru, ya. Masya Allah. Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini idopat, ya. Ya, kalau
Kalau Idopat. waw nafiyah. Ya, ini idopat, warobuka, al-akromnya itu apa? Bisa tawabi, bisa khobar ini. Bisa juga beda lagi ini. Khobar kayaknya Ustaz. Tapi bisa khobar, bisa tawabi. Tapi saya lebih memilih bahwa ini khobar. Jadi dan Khobar. Tuhanmu adalah gitu. Kalau khobar harus pakai adalah. Ya, Tuhanmu adalah yang maha pemurah. Nah, gitu. Tuhanmu adalah yang maha pemurah. Titik. Ini sebagai suatu kalimat. Tapi kalau mau disebut naat juga bisa. Kalau mau khobar, ini khobar ma'rifat. Ya, khobarnya khobar ma'rifat. Ada alif lam. Bisa, boleh. Itu boleh. Yang penting terjemahannya harus adalah. Ya. Tapi Bisa ini sudah hal kalimat lengkap. Gimana? Bisa hal kerap buka kan tuh Ustaz? Gimana Bu Elva? Hal kerap buka. Akrom itu bisa hal kerap buka. Kalau hal Kalau hal nasab, harus mansub. Harus mansub kalau hal. Kalau hal harus mansub, Bu Elva. Kalau naat ikut manutnya. Nah, kalau naat ikut mantutnya. Jadi ini kalau mau disebut naat juga bisa, karena robu akromu bisa. Cuman kalau naat gini terjemahannya. Dan Tuhanmu, bukan Tuhanmu lah sebenarnya, dan Tuhanmu ini lahnya harus dibuang aja. Dan Tuhanmu yang, langsung yang maha pemurah. Koma. Nah gitu. Kalau ini naat, Tuhanmu yang maha pemurah gitu. Kalau ini naat ya. Boleh? Ya boleh. Memenuhi syarat sebagai naat. Memenuhi syarat sebagai naat. Idofah. Sama-sama apa namanya? Sama-sama ma'rifat. Sama-sama marfu. Sama-sama marfu. Kalau Tuhanmu adalah maha pemurah, itu berarti dia khobar. Mubtada khobar gitu ya. Mubtada khobar. Banyak bahasa jadi ada mubtada khobar, ada kalam khobari ya. Mudah-mudahan masih bisa fokus ya. Ya. Insya Allah. Ya, mudah ya. Jadi ikro itu satu kalimat, bacalah. Warubukal akrom, dan Tuhanmu adalah maha pemurah. Kalimat baru itu. Berarti ini ada dua kalimat ya. Ya, khobar. Ya, saya lebih memilih khobar ya, yang akromnya sebagai khobar akromnya ya. Jadi ini bisa naat, bisa khobar ya. Bisa naat, bisa khobar ini. Bisa juga sebagai khobar ya. Nah, yang penting sekarang konteksnya mau naat mau khobar boleh, mau naat mau khobar boleh. Yang penting nanti implikasi terjemahannya mau naat mau khobar boleh. Yang jelas warubukal akrom itu satu kalimat ya. Itu adalah kalam khobari. Kalam khobari. Yes, gitu. Bisa dipahami ini? Insya Allah. Jadi mubtada khobar itu atau mubtada naat itu khobari. Karena itu berita ya, informasi. Subhanallah, Masya Allah. Ini lebih keren lagi ya. Satu ayat, dua kalimat. Dua kalimat. Dua jumlah. Dua jenis kalimat. Dan jumlahnya jumlah yang berbeda. Yang satu kalam insya'i. Sama Jumlah fi'liyah ini ismiyah. Dari sisi ini ismiyah fi'liyahnya. Ini kalimat perintah. Ini kalimat berita. Ini ikro itu adalah insya'i. Warabukal akrom adalah khobari. Masya Allah, subhanallah. Sebegini detailnya ya Allah itu. Maha pintar dalam membuat satu kalimat, satu ayat. Di i'rabnya sama juga ya Ustaz ya. I'rabnya mah sama ya. Kalau ikronya adalah fi'il amr, ciri amarnya adalah jazm, sukun. Iya, enggak maksud saya rabbukal akram itu sama. Sama. Warabukanya adalah idopat ya. Idopatnya adalah dia adalah marfu. Kalau isi marfu, idopat di awal kalimat dia mubtada gitu. Iya. Ya. Al-akrumunya itu adalah marfu juga setelah mubtada. Nah, ini bisa dua. Bisa khobar, bisa naat. Boleh dua-duanya bisa. Masalahnya mahalnya sama, irabnya sama mansub. Sama. Jadi memenuhi dua-duanya ya. Iya. Memenuhi dua-duanya. Tinggal nanti penerjemahannya ya. Kalau khobar gimana ya? Kalau khobar begini. Dan Tuhanmu adalah yang maha pemurah. Titik sebagai suatu kalimat lengkap. Tapi kalau naat, dan Tuhanmu yang maha pemurah, koma. Nah, gitu. Karena dia naat. Harus dicari khobarnya tuh kalau dia sebagai naat. Makanya saya lebih memilih ini sebagai sebuah khobar akromunya. Sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Jadi sudah lengkap, bisa tidurnya kalau sudah khobar. Kalau mubtada khobar sudah lengkap, sudah beres. Tapi kalau dia naat harus cari apa khobarnya. Tuh masih ada PR kalau naat. Kalau dia cari lagi gitu.
Nah, jadi kita nikmati ini ya, Iqra warubukal akram ini Masya Allah adalah insya'i dan khobari. Ya. Khobar. Nah, kalau Iqra-nya harus Allah. disimak ya, harus disimak, lalu apa? Lakukan, lakukan, ya, lakukan. Apa yang harus dilakukan? Baca. Aja. Tapi warubukal akram ini khobari. Benar nggak? Allah Maha Mulia, Maha Pemurah. Ya benar. Benar, Hmm. gitu. Jadi bacanya itu baca apapun Ustaz ya. Bacanya apapun ya, baik tulisan maupun Apapun. non tulisan. Alam semesta harus dibaca. Nah, mohon maaf. Umat Islam di dalam membaca yang ayat qoniyah yang tidak tertulis itu ketinggalan oleh orang sana, oleh orang barat, Iya. ketinggalan. Dan penelitian Betul sekali. ya. Ya, karena itu harus observasi, mengamati, meneliti. Ya, kita terus terang agak ketinggalan karena kita terfokus kepada ayat yang tertulis gitu. Yes. Ya, harus diakui, itu harus kita akui ya, harus kita akui. Bisa dipahami ya. Ustaz Dan nanya apa Awal Ustaz? Islam justru kan kita lebih hebat Ustaz. harusnya lebih hebat. Penemu-penemu itu kan para Ya. Ustaz. itu. Penemu-penemu Kenal. awalnya ya dari Muslim, cuman karena direbut dulu itu ya, jadi ada sejarah Ya. yang ya Ibu Munirah silakan mau bertanya. Kenapa Allah tidak menyebutkan maf'ul bihnya di sini? Karena Yes. mungkin tujuannya itu sangat luas. Yes. Yes, Ustaz. Ya. Betul, ada pertanyaan dari Ibu Munirah, ini kenapa Iqra itu kan kalimat perintah yang butuh objek. Iya. Tapi mengapa objeknya tidak ditulis? Supaya ada peluang. Kerasa ini objek tidak ditulis, kerasa? Iya. Bisa. Kerasa ya? Karena tidak ada isim yang irobnya mansub ya. Saya merahin dulu nih bahwa ini fokus. Kenapa objeknya tidak ada? Tidak ditulis atau tidak ada ya? Bisa dipahami ya ini pertanyaannya ya. Karena di sini setelah Iqra tidak ada Alkitabah misalnya. Tidak ada Al-Qur'ana, tidak ada. Tidak ada objeknya. Ini warubukal akram sudah kalimat baru, berdiri sendiri. Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab ada yang istilahnya begini. Penghilangan objek. Boleh disebut penghilangan objek? Iya. Penghilangan objek atau menghilangkan objek. Penghilangan itu adalah hadful Harfuz. ya, Fuz, ya. objek maf'ul. Bukan fuz, fuz enggak Ustaz. Hadfu sebetulnya hadfu ya. Hadfu objeknya al-maf'ul gitu. Al-maf'ul. Nah. Harfu al-maf'ul. Jadi hadful maf'ul, hadfu al-maf'ul gitu. Al-maf'ul ya. Ya. Hadfu itu pembuangan, itu adalah isim, al-maf'ul objek. Jadi idofat ini hadfu maf'ul itu. Penghilangan objek atau pembuangan objek. Itu maknanya apa? Lit ta'mim, untuk menunjukkan makna umum. Umum. Oke. Objek yang harusnya ada, tetapi di sini dibuang, ditiadakan, itu artinya objeknya bersifat umum. Apa umum maksudnya? Sangat luas. Mau tulisan, mau bukan. Satu, mau tulisan atau bukan. Tulisan atau bukan ya. Tulisan atau bukan tulisan. Jadi yang harus dibaca itu bisa tulisan, bisa yang bukan tulisan. Iya. Ya. Yang kedua, setelah kalau itu tulisan, bisa Al-Quran atau bukan Al-Quran gitu. Iya. Jadi yang kita baca nggak hanya Al-Quran. Al-Quran sudah pasti harus dibaca. Ya. Tapi yang bukan Al-Quran pun harus dibaca. Alam Ustaz. Itu tulisan ini. Kalau konteks tulisan ya bisa Al-Quran, bisa hadis, bisa buku-buku yang pokoknya lain. tulisan lah ya Ustaz ya. Pokoknya tulisan yang bermanfaat, ya. Yang bermanfaat, yang menambah keimanan, yang membuat itu menjadi ibadah. Ibadah. Kalau tulisan bukan tulisan, kalau bukan tulisan kan ini alam raya, ini alam. Ya. Alam. Alam itu bisa matahari, bulan, bintang, hewan, sapi, kerbau. Kambing. Nah, itu harus dibaca. Ya, dipelajari maksudnya dibaca. Bisa dipahami bahwa ini ada objek yang tidak ditulis atau dibuang? Iya.
Berarti maha pintar nggak Allah itu? Ya. Maha pintar. Maha pintar. Kalau Betul. objeknya Luar ditulis biasa. terbatas ini. Kalau objeknya ditulis ya terbatas, hanya pada kata Terbatas, itu. betul. Ya, Mm-mm. ada ruang Misalnya lingkupnya. ada batasan yang harus dibaca. Tetapi Iya. ketika itu ditiadakan, Ya, itu maknanya jadi sangat umum, Sangat apa luas. saja pokoknya. diomited Ustaz. Ya, Apabila maf'ulnya diomited. Semua semua ciptaannya gitu Ustaz ya. semua ciptaannya. Yes. Jadi Allah itu sudah membuka ruang untuk bagi kaum muslimin itu untuk belajar. Mau belajar ilmu agama itu jelas fardu ain atau ilmu pengetahuan, fardu juga itu. Dia fardu Cuman juga mungkin Ustaz. fardunya kifayah ya. Nah, kadang kita suka Terbalik. terdistorsi dengan ada istilah fardu ain, fardu kifayah gitu. Iya, iya Ustaz. Dan suka terbelah gitu ya. Oh, Iya, bukan. iya. Fardu kifayah aja kok. Pokoknya mah kalau ini melihat ini mah kan semua. Iya. Semua yang bermanfaat. Makanya orang muslim harusnya kalau mampu dia sekolah sampai tingkat SMA bahkan kuliah fakultas gitu. Kan mengamalkan ini. Iya. Sudah jadi peneliti lagi Ustaz. Ya, lebih itu S2, S3, tapi paling tidak setinggi yang bisa dilakukan gitu. Iya, iya benar. Ya. Dan tidak harus di fakultas syariah aja, nggak harus. Iya. Iya. Kedokteran harus ada, matematika, Elektro. statistik harus ada, Elektro pertanian juga harus Ustaz. ada, makanan teknologi pangan harus ada, digital harus ada, biar yang bikin film juga harus ada, yang bikin iklan juga harus ada. Biar apa? Iklannya bernuansa Islami. Contoh iklan Islami itu apa? Minum harus pakai tangan kanan sambil duduk misalnya, kan gitu. Hari ini iklannya gimana? Hari ini iklannya iklan minum tangan kiri. Berdiri ya. Sampai Kan itu berdiri. perlu itu kaum muslimin yang bergerak di bidang periklanan. Iya Ustaz ya. Nah, jadi betul harus semua aspek. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini Iya. luas ya. Ini sangat luas. Masya Allah. Allah itu maha pintar karena meliputi seluruh apapun ya yang harus dibaca ya dibaca. Makanya orang Islam harus seperti kesebelasan sepak bola. Jangan jadi kiper semua aja. Nggak jadi permainan Ustaz. Makanya harus ada yang jadi kiper, harus ada yang jadi back kiri, back tengah, back kanan, gelandang, penyerang kanan, kiri, tengah. Harus ada. Biar jadi kesebelasan. Yang penting tujuannya sama, menggolkan. Menang. Nah, harus ada yang jadi dokter, harus ada yang jadi astronom, harus ada yang macam-macam, harus ada profesi. Penjahit juga harus ada. Harus ada yang jadi desainer, biar mendesain pakaian yang Muslim. Muslim. Ya, bisa dipahami ya? Iya Ustaz. Konteks apa relevan nggak dengan kehidupan ini? Sangat relevan. Sangat relevan ya, Masya Allah. Jadi Allah sudah memang ayatnya aja seperti ini ya. Dalam konteks kembali ke laptop ini, insyai dan khobari, ternyata ikronya adalah insyai, talabi, kalimat perintah, amr, fi'il amr, warubukal akromnya kalimat perintah perintah. pertama ya. Gimana? Perintah pertama. Perintah pertama justru. Yes. Ikro itu perintah pertama dan diulang. Ayat 1 sama 3. Iya. Berarti apa? Berarti hikmahnya. Penting. Namanya banget. ya satu penting banget. Yang kedua namanya belajar itu harus diulang-ulang. Iya Ustaz. Kerasa nggak belajar nahwu sorof balaghah harus diulang-ulang? Kerasa. Iya, Balaghah pengulangan nahwu sorof kan Ustaz. Ya, Berulang, balaghah pengulangan nahwu sorof. Ya, dan balaghah juga mungkin nanti harus dipraktekin lagi untuk mengulang materinya gitu. Iya. Baik. Iya. Nih, saya kasih sekarang ini. Boleh dilanjut ini dalam konteks khobari apa? Iya, Oh, sudah. ini. Sekarang ayat 5-nya. Ayat 5-nya mana ini ya? Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang mereka ketahui. Alama fi'il apa? Fi'il madi. Itu Madi. fi'il madi. Allah. Alamal insana mengajarkan manusia. Ya. Ma apa yang lam ya'lam ini mudhari ya. Lamnya itu amil jawazim ya, faktor Amil jawazim. alam. Secara keseluruhan ini adalah khobari atau insyai? Khobari. Khobari. Pertanyaannya, benar nggak Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui manusia? Benar? Benar. Benar. Buktinya apa? Hari ini di fakultas pernah berhenti nggak penelitian? Tidak. Tidak pernah berhenti. Siapa tuh yang ngajarin? Hakikatnya Allah yang memberikan ilham.
Wajahnya wajah orang Bisa dipahami ya? Iya sebentar. Ya, saya matiin dulu. Matiin Ya. dulu Ustaz ya. Ya, jadi ini kalam khobari itu mungkin hanya dua kemungkinannya, benar atau salah. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui manusia. Yes, Allah yang mengajarkan. Banyak buktinya. Contoh, hari ini di perguruan tinggi tidak pernah berhenti penelitian. Terus berjalan. Ilham dari siapa itu? Hakikatnya Allah yang Allah. memberikan ilham. Ya. Kapan ilham itu ada? Kadang bisa jadi macam-macam prosesnya. Ada yang lagi mandi, ada yang lagi apa, macam-macam prosesnya. Yang penting apa? Ada proses merenung apa gitu. Nah, ketika merenung, menanyakan sesuatu, nanti Allah kasih idenya. Jadilah bahan penelitian. Ya. Bisa jadi ketika orang buat skripsi kan idenya nggak harus lagi di sekolah, nggak harus lagi di kuliah, nggak harus lagi di masjid. Bisa jadi dimanapun tempatnya. Mungkin lagi merenung. Lapangan. Ya, merenung dimanapun merenungnya ya. Baik, berarti ini ayat 5 ini adalah kalam khobari. Ya. Fiilnya fiil madi. Madinya adalah sulasi mazid. Ya. Masjid. Baik. Nah, berarti di 5 ayat ini coba Masya Allah. Seimbang nggak khobari insya'inya? Kita hitung. Sampai ayat 5 ini ada berapa insya'i? Coba kita hitung. 2. Ada 2. Insya'inya berapa? 2. Insya'inya 2. Khobarinya 3. Khobarinya ternyata 3 ya. Iya. Ternyata di sini insya'inya ayat 1 sama 3 ya. Iya. Tetapi khobarinya malah jadi 1, 2, 4. malah 4. Sama ayat 3. Insya'inya ayat 4 sama ayat 5 sama ayat 2 sama ayat 3 sebagian juga ada khobari. Khobari. Jadi 1, 2, 3, 4. Insya'i khobarinya 4. Coba kita hitung. Ayat 2 khobari. Iya. Ya. Ayat 3 ada khobarinya setengahnya. Juga 2. dua. Kemudian ayat 4 khobari. Ayat 4 alladzi alamil qalam ini khobari bukan? Khobari. Jadi ayat 4 khobari sudah 3. Ayat 4 khobari, ayat 5-nya baru khobari lagi. Khobari lagi. Berarti khobarinya ada 4. Insya'inya ada 2. Ada 2. Ya. Wallahu alam, itu Allah yang mengetahui, yang paling mengetahui maksudnya kenapa insya'inya 2, khobarinya bisa 4 dari 5 ayat ini ya. Berarti kita yang lebih disuruh banyak merenung ya. Merenung untuk membuktikan benar atau tidak. Disuruh merenung. Karena gini, kalau insya'i itu kan simak lakukan. Lakukan. Tapi kalau khobari mikir. Maksud mikirnya apa? Ini benar atau salah gitu. Untuk menunjukkan benar atau salah, berpikir, tafakkur. Berarti disuruh lebih banyak tafakkur. Sampai 5 ayat ini ya. Harus lebih banyak tafakkur karena harus mengecek ini benar atau salah gitu. Subhanallah, Masya Allah. Ternyata ada nuansa lain ketika kita belajar balaghah ya. Balaghah ya. Lebih luas ya Ustadz ya. Ya, ada sudut pandang lain lah. Kalau naik mungkin kalau apartemen itu jadi naik ke lantai lah gitu ya. Jadi lebih tinggi kan, lebih tinggi beda pemandangannya ya. Nah, gitu. Sudut pandangnya lebih lain. Bisa dipahami ini ya, khobari insya'i. Iya. Saya ingin contoh sekarang, boleh surat ini surat apa? Maaf, surat yang surat ini yang kul boleh? Boleh. Anas saja ya, trikul ya, ada yang nyebut trikul. Boleh ya? Kita lihat sekarang surat Al-Anas. Anas dulu ya, boleh? Nah, coba kita lihat. Ternyata surat Anas atau surat yang 3 terakhir itu diawali dengan kul. Ya. Kul. Insya'i. Nah, kul katakanlah. Kul itu kan terjemahannya apa? Katakanlah. Katakanlah insya'i. Itu insya'i. Itu sudah satu kalimat. Iya. Ya.
Ya. Katakanlah itu sudah satu kalimat. Nih, katakanlah ya. Sudah Ya. satu kalimat Hmm. ya. Ya, bisa di Ya. Satu kalimat ya. Nah, apa sekarang tuh? ada ini ya. Baik. Sekarang kul ini berarti apa? Kalam apa? Kalam Insya- insya'i. 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 Nah, insya'i. Kenapa insya'i? Ada Karena Karena dia kul perintah. ini Kul. fi'il amr perintah ya. Bil bil amar. amar. Fi'il amr, fi'il amr. Bil. Fi'il amr itu berarti amar lalu insya'i. Ya. Ketika ada kul ini, apa yang implikasinya apa yang harus kita lakukan? Simak Simak dan dan Simak, lakukan Tindakan. lakukan. atau tindakan, ambil tindakan. Action. Kul, katakanlah. Hmm. Nah, sekarang apa yang harus dikatakan? A'udzu. 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 Apa a'udzu itu secara bentuknya? Fi'il apa? A'udzu Mudari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang pelakunya saya. Saya. Ana. A'udzu, saya sedang. Saya tambahkan ini sedang Ya. akan selalu. Atau selalu berlindung. Aku sedang akan dan selalu berlindung. A'udzu, itu a'udzu. Ya. Berlindung kepada siapa? Birabbin Oh. nasi, kepada Rob manusia. Dan ya. Nah, kira-kira Apalah. ini apa? A'udzu birabbin nas ini kan ini adalah suatu kalimat tersendiri ya. Iya. Makul qaul. Ya, ini adalah kalimat tersendiri. Ini berarti apa? Mudhari itu pasti apa? Khobari. Ide khabari. Kembali. Khobari, ya. Tetapi khobarinya ini ada kaitan dengan apa? Dengan ini, dengan kul. Dengan insya'i. Berarti ketika kita menyatakan a'udzu, itu adalah bagian dari melaksanakan kul ini. Iya, iya, iya. Secara kalimat, secara ayat ini adalah apa? Insya'i, ya. Setuju insya'i? Iya, Iya. jadi insya'i itu untuk sebagai actionnya bisa kalimat itu apa kabari ya Ustaz ya? Ya. Itu maksudnya. Iya, betul. Kan tadi kul katakanlah. Coba kita pelan-pelan satu ini ya, satu ininya satu kata biar kelihatan bahwa ini nah ini misalnya ya. Sekarang kalimat yang pertama bukan kata yang pertama itu apa? Kul. Coba kita kul dulu ya. Ya. Kul itu sudah merupakan satu kalimat. Kul. Katakanlah. Ya. Katakan. Jadi ini instruktif. Instruksi fi'il amr. Katakanlah. Cuman pasti ketika ini ada yang mengatakan kul katakanlah. Secara logika kan pasti kita akan nanya. Apa yang harus dikatakan? Apa yang mau dikatakan? Apa yang harus dikatakan? Kan gitu. Iya. Katakanlah. Baik, saya siap melaksanakan. Apa yang mau katakan? Apa yang harus dikatakan? Ya. Jadi ini seperti ada dialog ini sebetulnya. Iya, betul. Ya nggak? Rasa nggak ada dialog? Ini adalah perintah. Katakanlah. Tanda seru. Katakanlah oleh kamu. Kalau mau dilengkapkan begini. Katakanlah olehmu. Ya, oleh kamu. Atau yang kau katakan juga kan. Kan nanti nanya. Baik, ya Allah, apa yang harus saya katakan? Langsung Allah jawab. A'udzu birabbin nas. Itu kalimat baru sebetulnya. Ya. Coba kita lihat. Kerasa a'udzu itu kalimat baru? Iya. Makul qaul. Ya, maqulul qaul. A'udzu. A'udzu aku berlindung tadi. Aku sedang berlindung, ya. Aku sedang berlindung, akan berlindung dan selalu berlindung. Kepada siapa? Kepada Rabbin nas. Pencipta. Bi kepada Tuhan. Oh, maaf ini bi ya. Arab jar bi. Bi Rabbin nas. Benar itu Ustaz. Nas. Si. Kenapa sih? Karena mudhof ilaih ya. Mudhofun ilaih dari Rabbi. Dari Rabbi ya. Jadi Robnya adalah mudhof, makanya tanwinnya dibuang ya. Nah, jadi Rabbin nas itu udah idopat ya. Rabbin nas idopat.
Kenapa Robi? Karena ada bi harap jar. Mudah menjadi birobi belum mudah. Jadi Robinya mudof, Anasnya mudof Anas mudah mudofile. Birobinya jadi mudof, satu kesatuan ya, karena ada harap jar bi. Iya. Nah, aku berlindung, aku sedang, akan dan selalu berlindung kepada Rob manusia. Siapa Rob manusia itu? Ya Tuhan manusia yang memelihara, yang menciptakan. Nah, gini. Kalau birobi itu kan jar majrur kan Jar Ustaz? majrur, yes. Jar Birobinya majrur, jar majrur. ya. An-nasinya adalah mudof ilaih ya. Ya, majrur juga kan mudhofun ilaih itu karena Ya. majrur. Terus birobin nas itu bisa muta'alliq ke auzu ya. Maksudnya dia posisinya apa tuh sebenarnya? Ya, ini sebetulnya ini jar majrur tapi bisa posisinya sebagai mahalnya adalah ini bisa sebagai objek. Mahalnya sebagai objek. Bisa sebagai objek, ya. Bisa ya. Iya, bisa kepada itu maksudnya bisa sebetulnya tanpa bi juga bisa. Tanpa bi bisa ya, benar Ustaz. Tanpa bi bisa. Ya, qul rabban nasi ya. Cuman kalau tanpa bi jadi bunyinya apa? Robunas, robanas, robinas kalau tanpa bi. Robanas. Robanas karena maf'ul bi. Ya, maf'ul bi. Robanas. Tetapi karena dipakai harap jar birobinas. Makanya ini jar majrur fi mahali itu nasbin sebetulnya dalam posisi couplingnya coupling objek ya. Oh, coupling objek. Jadi bi itu bi zaidah ya. Ya, bi-nya bi harap jar. Nanti ada fungsinya adalah ya bi tambahan tapi bisa jadi bi membuat ini memang objek ini ya. Iya. Oke, bi zaidah. Qul rabban nas ya. Sebetulnya bisa a'udzu robbanas bisa ya. Tetapi ditambahkan bi ya. Birobinas kepada Tuhan manusia. Ya. Yep, make sense. Thank you, Ustaz. Nah, ya, baik, ini berarti a'udzu birobinas itu sebetulnya kalimat apa ini kategorinya? Khobari insya'i. Berita. Sebetulnya a'udzu birobinas itu berita. Hilang berarti. Khobari sebetulnya ya. Khobari. Nah, dalam konteks karena bergabung dengan karena dia bergabung. Itu adalah sambungan dari kul. Dari insya'i. Dari Iya. insya'i. Itu kan Dari insya'i. dengar dan action. Nah, apa actionnya? Ini actionnya. Ini a'udzu birabbin nas. Ya. Memang a'udzu birabbin nas itu adalah khobari, ya. Iya. Tetapi ini konteksnya sebagai pelaksanaan dari kul ini. Dari kul. Yes, action. Jadi berarti implikasinya kita berlindung kepada Robbinas ini sebagai perintah, melaksanakan perintah Allah. Bukan masalah benar atau salah ini konteksnya. Iya. Memang khobari, tapi ini bukan hanya sekedar berita, tapi ini penjabaran dari kul, dari insya ini. Sesuatu yang harus diusahakan. Yang harus. Bisa dipahami ya? Iya. Jadi Ustaz, yang insya itu sama khobari itu tidak memerlukan i'rabnya nggak peduli lagi, maksudnya nggak ada hubungannya dengan itu ya. Iya. Bisa juga ini kalau kul itu bisa juga ini adalah secara keseluruhan a'udzu birabbinas itu maqulul qaul. Ya, mahalnya apa? Tempatnya apa ini? Mansub. Ya, mansub sebetulnya ini. Jadi satu kalimat ini adalah bagian dari objek dari kul gitu. Iya, jadi benar. Jadi ini satu kalimat khobari, tapi posisinya dia coupling objek dari kul. Kan kalau fi'il amr perlu objek, fi'il amr. Ya. Seperti tadi ikro, bacalah apa? Kan perlu objek. Nah, ini objeknya kul itu kan katakanlah fi'il amr perlu objek. Ini a'udzu birabbinas itu adalah coupling objek yang merupakan objek dari kul ini. Kalam khobari, tapi ini ada kaitan dengan kul gitu. Iya. Bisa dipahami ya? Yep. Masya Allah. Tapi sekarang berbeda gini. Saya bukan merubah Al-Quran, ini hanya untuk menguatkan pemahaman. Coba kalau bunyinya hanya begini nih, tanpa kul. Iya, tanpa kul. Rubah nggak kalimatnya? Khobari. Jadi khobari. Khobari. Kayaknya tenda ya Ustaz ya. Kalau bunyinya a'udzu birabbinas itu khobari. Kalau murni. Makanya penulisan kul ini nggak sembarangan. Iya. Bukan hanya sekedar kul gitu, enggak. Tapi ini menunjukkan bahwa ayat 1 ini adalah insya'i. Kalau insya'i simak lalu lakukan. Iya. Ya. Bisa dipahami?
kalau Iya, pakai iya, kul. iya. Tetapi kalau hanya a'udzu birabbinas, itu statusnya jadi khobari. Kalau khobari mikirnya benar atau salah. Sudah beda Nah, pengaruhnya, implikasinya. iya. Iya. Jadi Subhanallah. menarik juga ini Ustaz. Qul Ya, a'udzu birabbinis ini ya, insai dan khabarinya itu berhubungan ya. ya, Tapi tadi kalau kita balik lagi yang suratnya apa namanya itu A'la tadi kan ya, Iqra, bacalah. Oke. Jadi ya. kan nggak ada Nggak ada actionnya objek. di situ. Ya, Ya, nggak ada nggak ada objeknya. itu ya, karena nggak ada objek gitu. Ya, Jadi karena dua nggak ada objek. kalimat yang berbeda ini Ustaz. Ya, sama-sama fi'il amr, tapi Iya, variatif ini. Variatif. iya. Ya. Ya benar, that's right. Kalau Ya, yang tadi bismi rabbikal ladzi khalaq itu bismi dengan nama. Jadi ketika iya. bacanya apapun yang dibaca harus dengan nama Nah, Rabbika, iya, Tuhanmu iya, yang iya. menciptakan. Tapi kalau ini bacalah apa yang harus Nah, dibaca. Ini bacaannya a'udzu birabbin-nas. katakanlah ya. Perlindungan. Iya, iya, oke. Ya. Tadi Kalau baca. tanpa kul jadi beda statusnya. Jadi Iya, kalam khobari. iya. Kalau kalam khobari nggak harus kita Benar. laksanakan. Heeh, Kan khobari mah benar atau salah, ya. ya. Bisa dipahami. Jadi dengan kata kul ini, ya, yang satu kata itu, satu kalimat, itu adalah untuk menunjukkan bahwa ini betul apa Al-Quran itu adalah firman Allah. Nabi Muhammad itu hanya menerima instruksi dari Oh, Allah. jadi Ini bukan jadi buatan Nabi Muhammad. ya, jadi pertanyaan sama saya Ustaz, sebelum jelas sama masalahnya belum jelas banget bagi saya ya. Kalau qul itu insai tadi kan a'udzu Iya, birabbin nas itu adalah action dari insai tadi. iya. Jadi tadi kita mengatakan a'udzu birabbin nas ini juga kabari, kalam kabari. Iya, Khobari, kalau terpisah, ya. kalau terpisah. Kalau sekarang ini kan mereka kan nggak terpisah kan? Ya, Mereka kan karena ada kul, ya. ya ada kul, jadi mereka ini a'udzu birabbin nas ini bukanlah berita kalam kabari, Berdiri tetapi sendiri, ya. dia adalah action atau Action dari tindakan kul ini. Ya, dari kul ya kan, itu ya. maksudnya jadinya kan. Ya, Oh ya, betul. Jadi ya, karena ini ya. diawali kul, makanya Hmm, a'udzu hmm, birabbinas itu adalah hmm. harus diucapkan oleh kita. Iya, oh, iya, oh, iya. Makanya a'udzu birabbin nas itu Makanya bisa a'udzu birabbinas harus kita ucapkan, ya. Bisa yes. dipahami ya yang kul ini. Ya, paham, Tetapi insya maksud saya, ketika ayatnya tanpa kul, hanya Allah. berbunyi a'udzu birabbinas, maka statusnya itu murni kalam Adalah khobari. yes, ya, 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 kalau kalam khobari, ya nggak ada sifatnya instruksi, nggak ada. ya, nggak ada. Mau dibaca mau nggak, ya terserah. Ya, Iya, iya. nah itu maksudnya. Nah, karena ini diawali dengan kul itu adalah fi'il amr, fi'il amr itu adalah amr itu insya'i tolabi, maka kita harus membaca ini. Iya, iya, iya. Kita harus minta perlindungan kepada Allah. A'udzu birabbinas. Aku sedang berlindung, aku akan berlindung dan selalu berlindung birabbinas kepada Rabb manusia. Tuhan manusia, yaitu Allah. Kenapa harus begini? Kenapa harus selalu minta perlindungan? Kenapa mudori ini bukan dan ini mudorinya asli, hakiki. Iya, Ya. iya. Karena banyak Mudorinya ulang hakiki. Nah, sudah pernah dibahas atau belum ya? Iya, ada. Nah, karena apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena setan selalu sedang membisikkan, akan membisikkan dan selalu membisikkan fi sudurinas, ke dalam dada manusia. Itu sudah dibahas pada majaz ya. Iya. Itlaqul mahali yang disebutkannya dada, yang menempati, yang dimaksud adalah yang menempatinya ya. Atau boleh ini kan dibahas sedikit ininya ya. Kenapa ini a'udzu? Ya, apa-apa. Bagus ya, refleksi. Ya, makanya sekarang sedikit dibahas. Pertanyaannya gini, kenapa Allah menggunakan mudhari pada a'udzu ini? Ya, Dan ini mudharinya hakiki. Manusia itu tadi saat kelemahan manusia bukan digoda. Selalu harus terus menerus. Ya. Ini mudharinya hakiki beneran ya, a'udzu ya? Iya, iya. Mudharinya hakiki beneran. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan mudhari yang artinya sedang, akan, dan selalu? Nih, 3 kata kerja ini. Karena kita selalu berlindung kepada Allah dari ini yang setan selalu setiap saat digoda. Karena jawabannya adalah karena ada setan yang menggoda setiap alladzi setan khonas
Iya. Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Setan khonas itu yang, Bisikan dalam nah dada ini manusia. pekerjaannya si khonas ini. Si khonas itu pekerjaannya sedang Membisik-bisik dan Provokator. merayu-rayu. ya Provokator. akan provokator dan selalu apa? Selalu membisikkan. Iya. Ini masalahnya. Dari sisi tensis, seimbang nggak mudori dengan mudori? Kenapa? Audunya mudori, seimbang nggak? Seimbang. Seimbang. Kita Jadi, minta perlindungan kepada Allah pakai mudori. antara minta perlindungan dan godaan seimbang ya. Yes, itu maksudnya. Kita meminta perlindungan kepada Allah pakai audu mudori. Karena Karena godaannya juga memang tadi setannya juga yuwaswisu selalu membisikkan mudori. Ya, Jadi jadi seimbang. seimbang. Oh ya. Ya Jadi Allah. istilahnya mudhari' versus mudhari'. Ya, mudori versus mudori. Kalau ini kitanya madi, misalnya. Kalau minta perlindungannya madi, Berarti sementara perlindungan pekerja mudori nggak seimbang. Udah yang lalu. ya, Nah, seimbang. Lalu. manusia akan terus Kalah digoda. jadinya, kalah manusia jadi Kalah, manusia kalah. istilahnya kan Betul. kuat kan? Ya, coba kita lihat ini. Alladzi yuwaswisu, yang selalu membisikkan fi sudurinas, ke dalam Dada. dada manusia. Manusia. Masuk akal nggak nih ke dalam dada manusia? Not really sebenarnya Ustaz, tapi kan tadi kita udah belajar ininya, apa namanya? Majaz. Yang majas kan? Maksud saya gini, kalau Bapak Ibu mau ngasih info, emang ke dada atau ke telinga sih ngasih info? Ke telinga. Nah, ke telinga kan? Berbisik-bisik itu ke telinga. Kalau berbisik kan ke telinga. Kalau ke telinga kan udhunun. Iya. Atau fi udhun. adani. Iya. Kenapa Fi ini udhun. bukan ke telinga? Memang Bukan. membisikkan itu ke telinga. Ini proses psikologis ini. Mungkin harus dipelajari, diterangkan oleh dokter. Pengambilan keputusan itu masuk informasinya ke telinga, lalu apakah hanya di telinga? Dipikirkan. Bisa masuk langsung ke dada, ke hati. Ya, Nah, baru nanti diolah di hati. Baik, sekarang ini memang kalau dada itu alat untuk memproses atau hanya rongga dada itu? Rongga. Dada itu rongga sebetulnya. Iya. Iya. Dada makan bukan alat pengambil keputusan, bukan? Iya. Ya. Di pikiran, di otak. Di dalam kan namanya. Iya. Yang dimaksud ini rongganya atau yang mengisi rongga, yaitu hati? Yang mengisi rongga. Nah, ini sebetulnya yang mengisi dada. Iya. Maksudnya apa? Hati. Kolbu. Jadi ini juga ada balagohnya, tapi balagohnya itu adalah ilmu bayan. Iya. Itu mah apa? Sudah agak kelewat ya bayan. Ayo. Nggak apa-apa. Ini maksudnya majaz ya. Majaz yang ditulis adalah dada. Dada yang maksudnya adalah cuman yang bukan dadanya kan. Kalau dada nggak bisa ngambil pusat, tapi yang dimaksud yang mengisi dada. Iya. Itulah balagoh, tapi balagohnya majaz ya. Padahal maksud saya bisa gini, fi qulubinas. Kalau mau lempeng, fi qulubinas, ke dalam hati manusia. Tapi kalau qulubinas kan lempeng, nggak ada balagohnya. Straightforward Ya, nggak ada keindahannya. Lalu kalau qulub itu qaf kan lebih berat diucapkan. Qulub, halak. Tapi kalau sudur, halus lisan. Nah, itu balagoh, tapi balagohnya majaz ya. Majaz. Balagohnya apa? Majaz ya. Baik. Jadi ini banyak bahasanya ya. Banyak Ustaz. Satu kalimat aja. Satu kalimat aja ini balagohnya ada 2. Belum lagi irob. Kalau irob sebetulnya relatif mudah kalau irob mah. Karena fisik kan. Iya. Kalau balagoh ini ada yang tersiratnya balagoh. Iya. Jadi banyak Allahu Akbar. Makanya kita baca Al-Quran ini nggak akan pernah habis ya Ustaz ya. Jadi kalau dibahas nggak pernah habis. Dan begini, dan ibaratnya kalau ilmu alat ini kan alat. Anggap ini cangkul. Kalau pakainya pakai apa? Kalau pakainya pakai golok, pakai apa? Beko lebih dalam lagi ya. dibahas. Baik, jadi ini alladzi apa alladzi? Isim mausul ya? Isim mausul. Yuwaswisu itu apa yuwaswisu? Mudhari. Mudhari. Waswasa yuwaswisu. Ini mudharinya hakiki atau majaz?
Yuwaswisu majas itu Ustaz. Yuwaswisunya hakiki. Jadi yuwaswisunya beneran. Memang mudhari. Si setan itu sekarang juga sedang menggoda, membisikkan, akan membisikkan dan selalu membisikkan. Jadi mudharinya hakiki, beneran. Ya, karena nggak ada korina ini. Kalau fisudurinasnya itu fisudurnya jar majrur ya. Jar majrur. Ini harusnya ada tanwin. Nah, karena tanwinnya dibuang, sudurun jadi sudurin, jadi suduri itu mudhof. Anasinya mudhof ilaih, gitu ya. Jadi jar majrur idofat itu sering. Fi suduri jar majrur, sudurinasnya adalah mudhof idofat ya. Sering idofat, mudhof ilaih. Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas ini apa? Khobari insai. Khobari. Karena diawali isim ini. Alladzi. Ya, dia mubtada. Ya, isim mubtada ya. Maksud saya kalau ini khobari, kemungkinannya dua, benar atau salah? Pertanyaannya, benar nggak si khonas ini selalu membisikkan? Benar? Benar. Bisa kita rasakan? Bisa. Pernah nggak kita kadang malas untuk sholat baru di awal waktu di masjid? Ganggu terus. Bekerja lah. Jangankan itu, ketika sholat aja, pernah nggak kita tiba-tiba kepikiran tungtang kemana? Ada. Saya itu si khonas yang sedang bekerja. Khonas ya Ustaz. Khonas. Saya aktifnya susah banget. Saya coba lagi, akhirnya balik lagi kayak berperang. Karena si khonas yang tidak sholat sudah jelas diganggu, yang tidak sholat maka sudah jelas. Yang lagi sholat aja si khonas akan terus terus mengganggu. Berarti dalam konteks ini balaghah ini adalah kalam apa tadi? Kalam khobari. Atau jumlah ismiyah ya gitu dulu. Jumlah ismiyah ya. Itu pasti khobari. Dan kalau khobari benar atau salah? Ini pasti benar. Benar. Makanya karena yuwaswisu mudhari hakiki, kita oleh Allah dibekali a'udzu. A'udzu itu adalah mudhari hakiki. Ya, seimbang, masya Allah. Sampai seakurat itu ya. Allah itu akurat dalam menyusun kalimat ayat ya. Kan ada kalimat itu tidak ada ciptaannya tidak seimbang Ustaz. Seimbang ya. Ini mudhari lawan mudhari. Karena setannya mudhari yuwaswisu, mudhari asli hakiki, makanya Allah membekali kita dengan a'udzu. Ya Allah itu berlindung kepada Allah. Ya, tuh berlindung. Iya, tantang salah Bang. Subhanallah. Kita oleh Allah dibekalinya a'udzu. Ya. Dibekalinya a'udzu. Tenang nggak kalau sudah dibekalinya a'udzu? Insya Allah tenang. Berarti apa? Setiap saat kita minta perlindungan kepada Allah. Caranya dengan berzikir. Kalau berzikir, si khonas itu dia tidak bisa mengganggu. Si khonas tidak bisa mengganggu. Tetapi ketika seseorang itu lengah, seorang muslim itu lengah dari berzikir kepada Allah, maka si khonas itu dia yang mengganggu. Kalau hatinya sudah dikuasai khonas, maka ucapannya ucapan setan, pikirannya setan, perbuatannya perbuatan si khonas. Naudzu billahi min dzalik. Ada nggak hari ini yang ucapannya ucapan setan? Banyak. Perbuatannya perbuatan setan. Jadi misalnya akan penuh amarah, akan penuh dengan dendam apa? Karena apa? Khonas yang merajalela, yang menguasai hatinya. Tapi kalau seseorang itu dia berzikir kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dengan berzikir, setan khonas tidak akan mampu. Dia mengecil. Khonas itu di mana beradanya? Khonas Dada manusia. Di dada manusia. Sekarang yang lagi jumroh, bukan sekarang, nanti yang lagi jumroh itu melempar apa? Tembok. Ya, sebetulnya setannya itu ada di tembok itu atau ada di hati masing-masing? Lemparkan itu ya. Kalau jumroh itu visualisasi adalah waktu itu setannya iblisnya mewujudkan wujud ya kepada Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar. Itu mewujud perlawanan permusuhan kita dengan iblis. Iya, fisik. Tetapi hari ini khonas itu bukan ada di sana, khonas itu ya. Kalau khonas ada di sana, bagaimana yang nggak berhaji? Khonas itu tidak hanya di sana, tetapi ada di dalam masing-masing dada manusia. Diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Makanya selalu zikir.
berlindung kepada Allah. A'udzu selalu, ya. Nah, inilah karena apa? Kul. Kenapa kul? Apa kul? Amr, fi'il amr. Apa amr insya'i? Kita harus berlindung ini karena ini insya'i. Simak, lakukan. Gitu. Masuk akal ya? Iya. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Ini jadi subhanallah. Jadi ada nuansa lain ya ketika kita belajar balaghah. Insya'i ini baru fi'il amr, ya. Dan ini baru fi'il amr. Baru. Kan amr tadi judulnya amr. Jadi amr itu tidak melulu fi'il amr. Ada nanti amr yang lain kan sudah dipelajari. Ada lam amr gitu kan sudah. Ada nahi ya. Nahi beda lagi. Iya, mungkin nanti ada lagi tuh. Ada lagi nahi. Allah. Masya Allah. Jadi luas lah balaghah itu, tapi kontennya insya Allah sudah dibahas ya. Kayak kul ini kan sudah dibahas pada bab apa? Kira-kira ini fiilnya fiil apa nih? Yang mana? Ini kul ini apa? Fiil amr. Maksudnya huruf ilatnya di depan, di awal, di akhir. Di tengah. Di tengah. Di tengah itu apa namanya? Di tengah ajwaf. Ajwaf. Lupa. Ingatnya man misal di awal. Ya, misal A-nya ajwaf di tengah, nakis di belakang. Setidaknya kita dulu pernah paham lah gitu. Walaupun sekarang lupa. Nyumput Ya, ngumpet. Makanya kerasa nggak bahwa perintah belajar itu ikro diulang lagi di ayat 3. Artinya apa? Diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Nggak cukup sekali. Diulang-ulang terus. Kalau golok cuma dipakai sekali, Idul Adha langsung berkarat. Tumpul dia. Tumpul ya. Alhamdulillah. Nggak terasa ini sudah 5:30. Oke, Ustaz. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah susah. Jadi pahami ya. Jadi hari ini bahasanya adalah kalam insya'i. Kalam insya'i itu subnya ada amar, perintah. Sub dari amar itu baru satu, yaitu fi'il amr. Ya, fi'il amr adalah bentuk fi'il amr, tuntutan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk mengerjakan sesuatu, dan sesuatu itu belum terwujud ketika diucapkan. Ya, ketika amar itu diucapkan belum terwujud. Makanya kalau ada amar, simak lalu lakukan. Ya, bisa dipahami? Alhamdulillah. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Termasuk kegiatan kita hari ini, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kepahaman, daya ingat yang kuat serta istiqomah konsisten untuk terus mentadabburi Al-Quran. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita dan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah. Amin. Kita tunda dengan doa para majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.